Nah, kita lanjut lagi ya. Ini adalah video bagian kedua, sambungan dari tadi. Video pertama tentang anatomi sistem saraf manusia. Apa aja sih penyakit-penyakit yang ada di sistem saraf manusia? Ini dia yang paling terkenal nih ya. Yang pertama adalah stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi jika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian area di otak. Nah, jadi stroke ini disebabkan oleh pasokan darah ke otak terputus. Nah, jadi menyebabkan sel-sel di sekitar area yang tidak terkena pembuluh darah itu pecah gitu ya. Stroke dibagi dua, ada stroke hemorrhagic dan stroke ischemic. Apa sih itu, Bu, stroke hemorrhagic? Nah, stroke hemorrhagic ini pecahnya pembuluh darah. Nih. Kalau stroke ischemic karena akibat penyumbatan. Kalau yang pecahnya pembuluh darah biasanya karena tingginya tensi. Nah, kalau yang ischemic biasanya karena kolesterol, asam urat, atau ada emboli di pembuluh darahnya ini ya. Nah, karena pecahnya pembuluh darah jadi kematian sel gitu. Biasanya ciri-ciri stroke ini adalah kelemahan tubuh atau kelumpuhan tubuh, baik itu seluruh atau sebagian. Nah, kamu masih ingat tadi yang saya jelaskan tentang cara kerja otak? Otak kanan mengatur bagian tubuh kiri, otak kiri mengatur bagian tubuh kanan. Jika yang lumpuhnya itu bagian tubuh kanan, berarti ada kerusakan di otak sebelah kiri. Jika yang lumpuh sebelah kiri, berarti ada kerusakan di otak sebelah kanan. Begitu ya. Kemudian hilangnya setengah pendengaran atau penglihatan. Biasanya orang stroke itu melihatnya tidak jelas ya. Juga pendengarannya nggak jelas, jadi budak kayak gitu. Mulut dan lidah asimetris. Mulutnya miring, menyon. Lidahnya miring juga, jadi mereka ini sulit berbicara gitu. Kemudian hilang kendali terhadap kandung kemih. Mereka lebih sering ngompol, jadi udah pipis tanpa mereka sadari, atau mungkin mereka udah pipis baru ngomong gitu ya. Sulit berjalan, jelas dong kan lumpuh. Pelupa atau perasaannya berputar atau yang menetap saat aktivitas. Kemudian penyakit kedua di sistem saraf adalah epilepsi. Epilepsi ini penyakit pada neurologis yang biasa juga disebut kondisi Ayan. Kondisi ini menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Penyebabnya adalah kerusakan sistem otak dan ketidakseimbangan polarisasi listrik di otak. Ini adalah foto otak yang normal. Nah, lalu ini adalah foto penderita epilepsi. Nih, ada yang rusak ya, berbeda. Ciri-ciri orang yang epilepsi adalah kejang, gangguan kesadaran, gangguan penderitaan. Jadi dia ini mau di kantor, di jalan, naik kendaraan, kalau
waktunya kejang ya kejang dan tidak bisa dijadwal gitu. Tiba-tiba jadi tiba-tiba dia jatuh langsung kejang-kejang, kelejit-kelejit kayak gitulah. Nafasnya sesak dan jantung berdebar, iya dong, kan kejang, jadi tegang gitu kan. Raut muka pucat karena dia juga sebenarnya nahan gitu. Dan badan berlumur keringat serta bola mata berputar-putar keluar mulut dari busa. Biasanya juga mereka ini penderita epilepsi menggigit lidahnya sendiri. Nah, kebanyakan penderita ayan atau epilepsi ini dijauhi di lingkungan karena mereka pikir ayan atau epilepsi ini menular. Padahal tidak ya teman-teman, ini bukan penyakit yang menular gitu. Dan malah saat mereka kumat itu harus dijagain, dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya gitu. Karena kan mereka kadang tidak tahu waktu, tidak tahu tempat. Bisa aja ada beling, lagi ada pisau, lagi ada apa gitu, lagi ada pinggiran lemari, kan bisa kejedor gitu, jadi melukai mereka. Lalu yang ketiga adalah ada Parkinson. Namanya bagus ya, kayak nama-nama bule, tapi sebenarnya ini adalah penyakit yang sama sekali tidak bagus. Ini adalah penyakit ini disebabkan karena otak dan saraf mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi gerakan. Sel otak berhenti memproduksi dopamin sehingga muncul gejala awal berupa tremor atau gerakan ringan pada satu tangan. Nah, apa sih itu dopamin? Dopamin adalah enzim yang meningkatkan pompa otak dan aliran darah ke ginjal. Nah, karena dopamin ini berkurang, maka sebabnya adalah tremor. Akibatnya adalah tremor. Ibaratnya dopamin ini adalah makanan lah ya. Kita juga kalau nggak makan, akibatnya badan kita gemeteran kan, kurang asupan, gemeteran, lemes. Ini pun sama gitu. Ini manifestasi klinik dari penderita Parkinson biasanya bradykinesia atau gerak lambat yang hilang secara spontan. Tidak bisa melakukan aktivitas yang baik ya, karena kan tangannya gemeteran, lalu tangannya lemes gitu ya. Lalu tangan yang bergetar adalah ciri khas dari penyakit ini. Saat tidak melakukan aktivitas ya tangan tidak bergetar gitu, berhenti tremornya. Tapi saat melakukan aktivitas ya tremor lagi, mengangkat gelas tremor, makanya gelas sering jatuh gitu, pecah. Lalu tindakan dan pergerakan tidak terkontrol ya, rigiditas atau kekakuan dan gangguan postur kifosis. Apa itu postur kifosis? Postur kifosis adalah gangguan ruas tulang belakang yang mengarah ke depan seperti orang bungkuk. Kita lihat nih. Lalu mikrografia. Apa ini mikrografia? Saat penderita Parkinson menulis, tulisannya akan menjadi sangat kecil-kecil sekali. Karena kan megang pulpennya pun lemas gitu ya, nggak ada tenaga, udah gitu bergetar-getar lagi tangannya, jadi mereka sulit melakukan kegiatan apapun. Nah, contoh yang terakhir ada Alzheimer, kelainan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku pada penderita akibat gangguan di dalam otak yang sifatnya perlahan-lahan atau progresif. Jadi selalu ada kemajuan gitu tuh, makin lupa. Kalau bahasa sininya sih, bahasa orang awamnya kita sebut pikun ya gitu, karena ada kerusakan sel-sel ya. Lalu ada beberapa cara dalam melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dalam penyakit sistem saraf. Yang pertama adalah
angiografi serebral. Langkah ini digunakan untuk membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan, obstruksi arteri, atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada CT scan dan MRI. Ini adalah cara untuk memperhatikan adanya udim atau bengkak, hematum atau perdarahan, iskemia atau infak. CT scan atau CT scan adalah paling tepat untuk melihat cedera tulang. Misalkan ada orang kecelakaan gitu ya, kepalanya terbentur, ya dilakukan CT scan untuk melihat tengkoraknya gimana gitu keadaannya. Mendiagnosa masalah paru-paru dan dada dan mendeteksi kanker. Kalau untuk MRI paling tepat untuk memeriksa jaringan lunak pada cedera ligamen dan tendon, biasanya pada sambungan-sambungan ya, siku gitu. Cedera saraf tulang belakang, tumor otak dan lain-lain. Ibaratnya kalau CT scan ini memeriksa bagian yang keras-keras gitu kan, tulang gitu ya. Kalau MRI untuk mendeteksi isinya gitu. CT scan ini sangat digunakan pada kamar darurat karena proses scan-nya hanya memakan waktu kurang dari 5 menit. Namun MRI itu bisa memakan waktu 30 menit dan lebih mahal. Yang terakhir ada EEG atau elektroensefalografi. Ya, ini digunakan untuk mengidentifikasi penyakit didasarkan pada gelombang otak dan lesi. Nah, ini dia angio cerebral. Ini hasil fotonya, dia bisa mendeteksi pembuluh darah ya. Tuh terlihat sangat jelas. Ini kan ada terputusnya ya, atau ada penyempitan nih pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah yang normal, ini yang ada penyempitan. Ini bisa dideteksi oleh angio cerebral. Yang kedua adalah ini contoh CT scan. Ini MRI, hampir mirip ya alatnya, tapi fungsinya tuh berbeda. Yang ketiga ini adalah EEG. Jadi di kepala kita sampai leher sampai ke punggung dipasangi kabel-kabel seperti ini. Lanjut. Nah, kita masuk ke akhir materi. Sekarang kita masuk ke kuis. Ini ada beberapa kuis wajib kalian kerjakan untuk sebagai nilai ya, nilai harian. Nah, kuis ini kalian tulis soalnya, lalu isikan jawabannya, lalu difotokan ke WhatsApp saya. Kalau ada materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya, jangan ragu ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.